dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Waktunya sama sekitar 10 menit. Silakan. Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini izinkan saya Niko Kamal SH LLM PhD, kemudian penerima kuasa yang lainnya adalah Adi Suhendra Ritonga SH, Muhammad Taufik SH, Iman Partaunan Hasibuan SH, Rahmat Fikri Zain SH, Fani Fauzi SH MH, Guntur Abdurrahman SH MH, Budi Amirlius SH, Khairul Abbas SH Eskep MKM, dan kemudian pada hari ini juga izinkan kami juga menambahkan penerima kuasa yaitu Saudara Didi Cahyadi Ningrat Sarjana Hukum yang mewakili pemohon Saudara Haji Henry Susanto LC yang berpasangan dengan Indra Gunalan. Baik, Majelis Hakim yang mulia, izinkan juga kami nanti berbagi setelah saya sampaikan beberapa pokok permohonan, lalu kemudian nanti disampaikan oleh Saudara Didi di belakang saya. Majelis Hakim yang mulia, permohonan ini kami ajukan dengan segala kerendahan hati untuk mengajak Mahkamah keluar dari kungkungan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menentukan ambang batas persentase selisih suara untuk dapat diajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Menurut kami, Mahkamah mesti menjalankan peran menegakkan keadilan di samping sekedar menegakkan hukum ansih. Menerapkan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa melihat konteks yang terjadi di lapangan, sama halnya dengan menjustifikasi ketidakadilan dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada. Dalam perkara yang kami ajukan, termohon telah menetapkan pasangan calon nomor urut 3, yaitu Saudara Beni Dwifa Yuswir SSTP MSI dan Haji Iradatillah SPT, yang terlambat menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK sebagai pemenang pilkada. Padahal konsekuensi hukum dari keterlambatan penyampaian LPPDK adalah pembatalan calon yang tertulis dalam pasal 54 PKPU nomor 5 tahun 2017. Tindakan termohon yang menetapkan pasangan calon nomor urut 3 sebagai pemenang adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena termohon menetapkan pasangan calon yang secara hukum sudah dibatalkan atau terdiskualifikasi sebagai pasangan calon menjadi pemenang. Dengan kata lain, termohon menetapkan pasangan calon yang secara legal formal tidak dibenarkan lagi ikut pilkada. Selain menyoal tentang LPPDK, permohonan ini juga menyampaikan problem lain, yaitu terjadinya TSM, yakni dugaan terjadinya politik uang, ketidaknetralan penyelenggara pilkada, dan politisasi birokrasi. Politisasi birokrasi diduga dilakukan dan menggunakan pengaruh Bupati Kabupaten Sijunjung yang sedang menjabat, yaitu Dr. Andes Yusur Arifin MM, Datuk Indo Marajo, dalam kurung ayah kandung Beni Dwifa Yuswir, STTP MSI, untuk memobilisasi ASN di sekitar Kabupaten Sijunjung dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Yang mulia Majelis Hakim, selanjutnya saya sampaikan tentang kewenangan Mahkamah. Tidak perlu kami bacakan karena sudah jelas di situ. Lalu kemudian juga tentang kedudukan hukum pemohon. Pemohon punya legal standing karena memang adalah salah satu pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Kemudian tentang tenggang waktu pengajuan permohonan juga sudah kami sampaikan bahwa tenggang waktu 3 hari yang ada dalam peraturan itu sudah terpenuhi oleh
oleh pemohon. Kemudian, nah ini yang penting juga tentang ambang batas perolehan suara pengajuan permohonan. Bahwa pada satu sisi kami memaklumi sikap mahkamah yang sangat strict atau ketat menerapkan ambang batas selisih suara. Maksudnya adalah untuk menjaga marwah mahkamah agar mahkamah tidak dijadikan sebagai tong sampah oleh pihak-pihak tertentu yang bisa jadi bermaksud tidak baik dengan cara mengulur-ulur penetapan calon kepala daerah terpilih untuk kepentingan tertentu. Tapi pada sisi yang lain, sikap mahkamah tersebut tidak dapat dibenarkan secara bulat-bulat. Dengan kata lain, terhadap perkara perselisihan hasil yang masuk ke mahkamah tidak bisa digeneralisir dengan patokan teknis formal ambang batas selisih suara. Mahkamah seharusnya memilah dengan cermat mana perkara yang harus ketat menerapkan ambang batas selisih suara dan mana perkara yang harus dilonggarkan batas ambang batas tersebut. Izin yang mulia dilanjutkan oleh Saudara Didi di belakang saya. Izin yang mulia dilanjutkan. Silakan. Bahwa terjadinya berbagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 3 Beni Dwifa Yuswir STTP MSI dan Haji Raditya SPT. Hal ini juga diamini oleh 3 pasangan calon yang lainnya dalam bentuk kesemuanya tidak menandatangani rekapitulasi di tingkat kecamatan dan di tingkat KPU. Cara-cara yang dilakukan secara TSM ini adalah: pertama, politik uang dan politisasi birokrasi oleh pasangan calon nomor urut 3. Bahwa pada saat sebelum masa pencalonan, secara terang-menerang telah terjadi pelanggaran yang dikendalikan oleh Bupati Dr. Andis Yuswir Arifin MM, ayah kandung calon Bupati nomor urut 3, dengan cara melibatkan aparatur negara ASN aktif. Pelibatan ASN aktif dalam persiapan dan pemenangan tersebut telah melanggar netralitas ASN dan menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3. Terkait persoalan tersebut, pemohon uraikan sebagai berikut. Pertama, calon Bupati nomor urut 3 sebelum pencalonan masih berstatus sebagai ASN dengan jabatan sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Sijunjung. Pada waktu itu secara terang-terangan beliau memasang baliho dan juga spanduk yang berpasangan dengan calon wakil bupati yang atas nama Haji Raditya SPT yang saat itu berstatus sebagai pengurus aktif sebuah partai politik. Baliho, billboard dan spanduk tersebut tersebar luas, masif dan terstruktur, seluruhnya berada di seluruh nagari dan atau desa yang ada di Kabupaten Sijunjung. Hal ini telah dilakukan penegakan hukum terkait dengan sanksi Komisi ASN dan itu telah dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Kemudian, Bupati aktif Dr. Andus Yuswir Arifin MM sering membawa serta calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor 3 pada kegiatan-kegiatan yang turun ke lapangan ke tengah masyarakat untuk dalam rangka memperkenalkan dan sosialisasi yang pada secara urgensinya tidak hubungan dengan kegiatan yang dimaksud. Bukti terlampir bahwa Bupati Sijunjung Dr. Yuswir Arifin MM terlibat aktif dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor 3. Hal tersebut dapat dibaca dalam koran yang sebagaimana telah dirilis, mana adanya koreksi dan kemudian ada tindakan dari Kemendagri untuk segera melakukan koreksi dan atau penegakan terhadap Komisi ASN. Kemudian berikutnya, pasangan calon nomor 3 menggalang dukungan dari camat dan wali nagari di seluruh Kabupaten Sijunjung. Hal ini juga terlampir dalam bukti rekaman dan segala macamnya. Kemudian munculnya istilah tim plat merah berdasarkan rekaman dan juga sebelum melaksanakan pencalonan dari pasangan calon yang bersangkutan. Kemudian pasangan calon nomor 3 diduga melakukan mobilisasi seluruh wali nagari, kepala dinas, camat dan ASN untuk memberi dukungan pada setiap kecamatan dengan modus mencari orang dengan target suara sebanyak 30.000 orang pada tiap tempat pemungutan suara dengan janji masing-masing akan memberikan sejumlah uang yang dugaan dengan money politik. Hal ini dikoordinir oleh camat di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung. Bukti terlampir bahwa pelanggaran dilakukan oleh pasangan calon nomor 3 pada saat pencalonan dan masa kampanye dengan uraian sebagai berikut, bahwa pasangan calon nomor 3 melakukan mobilisasi wali nagari se-Kabupaten Sijunjung untuk memperoleh dukungan. Hal ini dikoordinir oleh Ketua Forum Wali Nagari se-Kabupaten Sijunjung. Bukti terlampir dengan menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Berikutnya, pasangan calon nomor 3 melakukan kampanye akbar dengan kegiatan panen ikan massal yang difasilitasi oleh Ketua Forum Wali Nagari dengan bukti terlampir. Keterlibatan aktif dan masif seluruh ketua badan pemusyawaratan nagari yang ada di Kecamatan Koto 7 untuk memenangkan pasangan calon nomor 3 dengan menembarkan janji pemberian uang untuk memilih agar datang ke TPS. Dugaan money politik. Bukti P11. Audio rekaman suara terlampir.
keterlibatan koordinator program Keluarga Harapan PKH, program Kementerian Sosial di Negari Tanjung Gadang, atas nama Marlis yang merupakan suami dari Sekretaris Camat Kecamatan Tanjung Gadang, dengan cara melakukan pendataan rumah penerima PKH. Pada saat pemasangan stiker rumah penerima PKH pada kegiatan tersebut, koordinator PKH mensosialisasikan pasangan calon nomor urut 3. Di sebelah stiker PKH dipasang foto pasangan calon nomor urut 3. Bukti terlampir. Kemudian, pertemuan di rumah dinas Bupati aktif Yusir Arifin. Pertemuan tersebut adalah pertemuan antara Yusir dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat Nagari Pulasan, Sibakur, Langki, Kecamatan Tanjung Gadang, dengan salah seorang anggota tim ses pasangan calon nomor urut 3, Asra, dari Kecamatan Kota 7, yang kegiatannya diupload di media sosial. Bukti terlampir. Penyebaran bahan kampanye dan bentuk bingkisan di dalam berisi kain sarung merek Gajah Bunga, jilbab merek Elzata, dan stiker kalender pasangan nomor 3 sebanyak 40.000 paket secara merata di seluruh kenagarian yang ada di Kabupaten Sejunjung dengan menggunakan STTP yang bersifat gelondongan yang terhitung mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 6 Desember secara turut-menurut. Yang kemudian dalam bukti terlampir. Kemudian bukti laporan pelanggaran dugaan money politik ini sudah dilaporkan kepada Bawaslu, namun sampai hari ini tidak dilakukan tindakan penegakan hukum. Kemudian penyebaran distribusi secara masif bingkisan. Hal-hal ini sudah dilaporkan kepada Bawaslu Sejunjung dan kemudian dihentikan tiba-tiba tanpa disertai dengan alasan-alasan yang logis. Berikutnya, anggota Komisi 2 DPR RI, Dr. Andus Haji Guspadi Gaus MSI, yang merupakan mertua dari pasangan calon nomor 3, melakukan kegiatan reses di luar dapilnya khusus kepada Bawaslu Kabupaten Sejunjung, dihadiri oleh seluruh Panwascam di Kabupaten Sejunjung dan juga Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut patut diduga memiliki keterkaitan dengan kalimat pasangan calon nomor 3 yang mengatakan di dalam rekaman YouTube-nya dengan kalimat akan minta papa mertua pokirnya untuk bangun infrastruktur di Kabupaten Sejunjung. Kegiatan reses yang dilaksanakan di dalam masa kampanye tersebut tentu akan mempengaruhi netralitas penyelenggara pemilu, mengingat hubungan personal Dr. Andus Haji Guspadi Gaus MSI dengan salah satu pasangan calon di kabupaten tempat reses dilaksanakan, yaitu sebagai mertua. Bupati dan istri, orang tua calon bupati nomor urut 3 ikut berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 3 secara aktif dan langsung turun ke daerah-daerah pemilihan yang salah satunya dari Nagari Tanjung, Kecamatan Kota 7, dan kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Mohon Kota waktunya, nggak usah dibaca Siap. semua, kami udah baca kok. Oke, siap. Langsung Mulia. aja petitum. Oke. Berikutnya Mulia, terakhir terkait dengan EPPDK yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya. Untuk berikutnya petitum disampaikan oleh rekan saya kembali. Baik, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sejunjung sebagaimana termuat dalam keputusan pemilihan umum Kabupaten Sejunjung nomor 272/13-0-KPT-13/3/KAP/12/2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sejunjung tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 adalah cacat hukum. Yang ketiga, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sejunjung nomor 272/13-6/KPT-13/KPU-KAP-12 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sejunjung tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020. Yang keempat, membatalkan keikutsertaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sejunjung nomor urut 3 tahun 2020 Beni Dwiva Yuswir S. STP MS dan calon Wakil Bupati Sejunjung Haji Iradatillah SPT karena melanggar pasal 54 PKPU nomor 5 tahun 2017, izin koreksi yang mulia, situ ditulis tahun, karena terlambat menyerahkan LPPDK sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kelima, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sejunjung yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1, Aselvin SHMH, Haji Sarikal Esos MH,
dengan perolehan suara 18.955. Kedua, Andre Saiful, Dr. Andes Nasrul MPD dengan perolehan suara 17.142 suara. Ketiga, Beni Dwifa Yuswir STP MSI Haji Iradatillah SPT dengan perolehan suara 0. Keempat, Arif Alboy SH Dr. Mendro Suarman dengan perolehan suara 21.385 suara. Yang kelima, Haji Endri Susanto LC Indra Gunalan dengan perolehan suara 24.377 suara. Yang keenam, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk menganulir perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Sijunjung nomor urut 3 tahun 2020 Beni Dwifa Yuswir SSTP MS dan calon wakil bupati Sijunjung Haji Iradatillah SPT, dan membuat keputusan menetapkan Haji Endri Susanto LC Indra Gunalan sebagai perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Sijunjung dengan perolehan 24.377 suara. Maaf, izin koreksi Yang Mulia, di situ tertulis 376. Yang ketujuh, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya pengesahan alat bukti. Sebelum itu ada catatan dari majelis panel. Dipersilakan Yang Mulia. Saudara kuasa pemohon, ini perbaikan permohonan Anda kirim online ya? Iya. Yang aslinya ada? Ada. Ya, nanti sampaikan ya kepada kepaniteraan ya. Sebetulnya hari itu sudah disampaikan langsung Yang Mulia. Ya, tolong nanti diklarifikasi dengan kepaniteraan soal itu ya. Terima kasih Yang Mulia. Jadi itu apa yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, tolong diselesaikan. Kemudian untuk alat bukti, pemohon mengajukan P1 sampai dengan P37, termasuk alat bukti video dan dalam bentuk CD, yaitu P9, P11, dan P17. Benar? Benar Yang Mulia. Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Selanjutnya dalam perkara ini ada permohonan dari Beni Dwifa Yuswir dan Haji Iradatillah untuk menjadi pihak terkait. Setelah majelis panel membaca dan mempertimbangkan, maka ditetapkan sebagai berikut. 1. Menerima Beni Dwifa Yuswir SSTP MSI dan H. Iradatillah SPT, pasangan calon bupati dan wakil bupati Sijunjung sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 65 dan seterusnya. 2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam buku register perkara konstitusi elektronik dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait dalam pemeriksaan persidangan. Jadi calon pihak terkait ya, sudah resmi menjadi pihak terkait. Lalu acara selanjutnya adalah sebagai berikut. Untuk perkara nomor 98 ya, sidangnya ditunda sampai hari Senin tanggal 1 Februari 2021 jam 11.00 sampai dengan 13.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persidangan, yaitu mendengarkan jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait, dan pengesahan alat bukti. Kemudian untuk perkara 64 dan 65, jadi dua perkara sekaligus, untuk Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Sijunjung,
ditunda hari Senin tanggal 1 Februari 2020 waktu yaitu jam 14.00 sampai dengan jam 14.00 WIB dengan acara pemeriksaan persidangan, mendengar keterangan jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait, dan pengesahan alat bukti. Lalu catatan satu, ini tolong diperhatikan, jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan. Jadi diserahkan pada hari itu tanggal 1 Februari 2021 ya, pada saat sebelum persidangan, yaitu alat bukti dapat sebelum persidangan dimulai, termasuk kalau ada bukti tambahan dari para pemohon. Ketiga, ketetapan pihak terkait akan disampaikan kepada pihak terkait melalui email dan WhatsApp, jadi nanti akan disusul. Keempat, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi, jadi tidak ada lagi surat menyurat.